Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Andre Ririn Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, kabar mengejutkan datang dari Presiden Republik Islam Iran yang dinyatakan gugur setelah ditemukannya lokasi jatuhnya helikopter yang membawa Ebrahim Raisi beserta rombongannya. Pemerintah Iran resmi mengumumkan kematian Presiden Ebrahim Raisi dalam kecelakaan helikopter yang jatuh di Provinsi Azerbaijan Timur, utara Iran pada Minggu 19 Mei 2024. Kantor agensi berita Mehr News menggambarkan semua orang yang berada dalam helikopter, termasuk Presiden Republik Islam Iran Raisi, telah meninggal. Seorang pejabat Iran menyatakan kepada Reuters bahwa helikopter yang membawa Raisi dan Menteri Luar Negeri Hossein Amir Abdullahian terbakar habis dalam kecelakaan ini. Televisi pemerintah juga melaporkan bahwa gambar dari situs tersebut menunjukkan helikopter menabrak puncak gunung, meski belum ada keterangan resmi mengenai penyebab jatuhnya helikopter tersebut. Selain Presiden Iran dan Menteri Luar Negeri Hossein Amir Abdullahian, Gubernur Provinsi Azerbaijan Timur Malik Rahmati, Imam Tabriz, Ayatullah Muhammad Ali Al-Hashimi juga dinyatakan meninggal. Tak hanya itu, korban lain dari kecelakaan ini yaitu semua kru dan tim pengawal presiden, yaitu pilot, kopilot, kepala kru, kepala keamanan, dan pengawal. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ucapkan berduka cita dan berbelasungkawa atas insiden jatuhnya helikopter yang membawa Presiden Republik Islam Iran, Said Ibrahim Raisi, dan rombongan diantaranya Menteri Luar Negeri Iran, Abdullahian, Imam Jumat Tabriz, Ayatullah Hashimi, dan juga Gubernur Provinsi Azerbaijan Timur. Insiden ini terjadi di desa Ozi di hutan Azerbaran. Itu setelah hampir 18 jam dilakukan pencarian dan akhirnya lokasi jatuhnya pesawat ditemukan. Lalu dipantau melalui drone, ditemukan reruntuhan pesawat, kabin terbakar, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Dan tim penyelamat karena medan yang sulit harus menempuh ke titik lokasi dengan berjalan kaki. Dan setelah ditemukan, akhirnya secara resmi diinformasikan bahwa seluruh rombongan yang ikut di dalam helikopter meninggal dunia. Ini tentu berita yang sangat menyedihkan bukan hanya bagi rakyat Iran, tapi juga bagi negara-negara yang selama ini mendukung perjuangan Iran dalam membela Palestina. Dari semalam masjid-masjid penuh, bahkan di taman-taman dan di alun-alun kota, masyarakat Iran tumpah ruah mendoakan keselamatan presiden mereka. Dan akhirnya setelah diinformasikan secara resmi bahwa Presiden Raisi dan rombongan tidak ada yang selamat, akhirnya mereka kemudian bersiap-siap untuk melakukan tasyi jenazah. Mudah-mudahan bangsa Iran kuat dengan musibah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam suasana duka juga dikabarkan bahwa Wakil Presiden Iran Muhammad Bukhbar yang akan mengambil alih jabatan Presiden Raisi. Namun, hal ini masih menunggu persetujuan pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Sayyid Ali Khamenei. Di balik itu juga, Konstitusi Republik Islam Iran menetapkan bahwa presiden baru harus dipilih dalam waktu 50 hari. Andre Ririn Karina, Unhas TV. Minuman dengan berbagai macam rasa yang manis kini menjadi favorit setiap kalangan, mulai dari anak-anak, remaja hingga orang dewasa. Mengkonsumsi minuman manis di setiap momen menjadi kebiasaan masyarakat. Bahkan di beberapa tempat, banyak orang lebih cenderung untuk minum teh manis atau minuman ringan perisai rasa saat makan makanan berat, seperti nasi atau mie. Tentu saja kebiasaan ini akan berdampak buruk pada kesehatan jika terus dilakukan dalam jangka panjang. Mengkonsumsi minuman manis saat makan makanan berat merupakan kebiasaan yang teralkulturasi dalam masyarakat tertentu, di mana kombinasi rasa manis dari minuman tersebut dapat mengimbangi atau menambah nikmatnya hidangan yang mereka makan. Namun, kebanyakan orang memilih minuman manis dibandingkan air mineral, merupakan mereka yang bukan membutuhkan gula bersifat sederhana dengan penyerapan cepat.
Minuman manis saat ini sudah menjadi bagian dari gaya atau pola hidup. Hal ini tentu sudah menjadi perhatian para dokter dan ahli gizi akan kurangnya wawasan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran air mineral bagi tubuh dalam jangka waktu yang panjang. Yang pertama sebenarnya kan tubuh kita ini itu kebutuhannya ada dua jenis. Jadi ada kebutuhan untuk menyuplai yang namanya kalori, kemudian untuk berubah jadi energi, dan ada yang namanya kebutuhan hidrasi. Kalau misalnya ternyata dalam pola makan kita itu tidak ada hidrasi, sedangkan sumber hidrasi kita itu ya dari air minum. Kalau misalnya kecukupan air kita dalam sehari itu tidak terpenuhi, otomatis ada beberapa dampak, mulai dari dampak metabolisme yang harusnya tadi dari sumber makanan tadi bisa diubah menjadi energi, malah bisa terhambat karena kekurangan air itu. Itu yang menjadi hal penting kenapa kita harus menjadikan air minum itu sebagai minuman yang utama. Kalau perbedaan sangat jelas ya. Kalau misalnya sekarang kan kalau lihat minuman manis itu sebenarnya yang paling banyak kandungan di dalamnya adalah gula. Itu yang pertama, ada tambahan kafein mungkin, kemudian ada tambahan pemanis, pewarna, dan segala macam. Itu yang menjadi bahan di minuman manis. Sedangkan kalau air mineral itu dia satu bebas kalori. Dia cuman isinya adalah air yang benar-benar tugasnya untuk membantu metabolisme. Sedangkan kalau minuman manis itu dia pengolahannya bukan untuk menghidrasi, tapi dia karena dia sumbernya glukosa atau gula sederhana, malah jadinya nanti akan lebih kepada pengolahan dia menjadi energi. Jadi bukan untuk bertugas sebagai hidrasi kita dalam tubuh. Sebagai dosen ahli gizi Unhas, Laksmi Trisasmita mengungkapkan fakta menarik tentang kasus diabetes, di mana perbedaan rentan waktu terkena penyakit diabetes di masa sekarang semakin cepat terdeteksi dibandingkan kasus diabetes sebelumnya. Pemicu terbesarnya terdapat pada pola makan dan minum yang semakin berubah. Dengan mengkonsumsi makanan dan minuman manis yang tidak diseimbangi dengan minum air putih yang cukup. Kalau di usia yang tadi saya bilang, sebenarnya fenomena dulu itu sekitar usia diabetes itu akan dikenali atau diprediksi pada usia 40 tahunan ke atas. Karena kan di situ fungsi normal pankreas itu masih bagus. Kalau under 40 ya, di bawah 40 itu masih bagus kerjanya. Kinerjanya masih bisa menghasilkan insulin. Tapi kalau sudah mulai menua, maka penghasil insulin itu pankreas itu juga sudah mulai meredup kerjanya. Kalau ditanya apakah di usia 20-an ini sudah bisa terdeteksi, kalau sekarang sudah bisa. Bahkan di usia 20-an sekarang dengan konsumsi pola gaya hidup dan segala macam tanpa diiringi dengan olahraga, maka itu bisa terjadi pengendapan gula di dalam darahnya, sehingga akan terdeteksi apakah dia terkena diabetes mellitus atau tidak. Cuman pada saat usia 20-an orang-orang itu jarang sadar kapan sih kita periksa untuk mengenali kadar gula darah kita sekarang. Karena di umur 20-an itu kan aktivitasnya masih bagus ya. Jadi dia sering tidak merasakan pertanda-pertanda akan diabetes. Kalau misalnya sudah mulai berkurang aktivitasnya, biasanya pertanda-pertanda itu menjadi pertanda yang signifikan akan diabetes. Seperti mulai luka di kaki, sudah mulai ada pembengkakan, mulai sulit untuk proses penyembuhan. Kalau lecet sedikit, susah sembuhnya. Biasa orang-orang kurang sadar akan itu. Jadi nanti pada saat tumbuh atau muncul tanda-tanda signifikan akan diabetes, barulah dia menyadari, oh saya terkena diabetes. Itu yang menjadi perbedaan sebenarnya. Pentingnya kesadaran akan kebutuhan hidrasi tubuh dengan minum air putih dan tidak mudah terpengaruh dengan iklan ataupun promo minuman manis di media, serta membiasakan tubuh familiar akan air putih dapat membantu mengurangi konsumsi minuman mengandung gula yang tinggi. Nuri Nurhayati, Unhas TV. Selama bertahun-tahun asal-usul asteroid Kamo Oalewa tetap menjadi misteri bagi para ilmuwan. Objek langit ini ditemukan pada tahun 2016 dan para astronom menyadari bahwa orbitnya relatif dekat dengan bumi. Lantas seperti apa Kamo Oalewa tersebut?
Simak berita selengkapnya untuk Anda. Pada tahun 2016, teleskop Pan-STARRS 1 yang berlokasi di Hawaii, Amerika Serikat, menemukan sebuah objek langit yang kemudian dikenal sebagai Kamolawa. Sebelumnya objek ini disebut 2016 HO3. Nama Kamolawa diambil dari bahasa Hawaii yang berarti fragmen langit yang bergerak teratur. Penemuan ini menarik perhatian para ilmuwan dan astronom karena karakteristik unik yang dimilikinya. Kamolawa memiliki panjang diameter sekitar 40 meter. Meskipun beredar di dekat bumi, objek ini secara teknis lebih tepat disebut sebagai satelit semu dibandingkan dengan bulan. Keunikan orbit Kamolawa membuatnya berbeda dari satelit alami kita yakni bulan. Menurut dosen geofisika dari Universitas Hasanuddin, Andika SSI MSI, Kamolawa lebih cocok disebut sebagai kuasi satelit atau bulan semu. Hal ini disebabkan oleh orbitnya yang kompleks. Bulan sebenarnya mengitari bumi, sehingga disebut satelit. Sebaliknya orbit Kamolawa sangat kompleks, dan setelah 300 tahun, objek ini tidak lagi mengorbit bumi, melainkan mengorbit matahari bersama dengan bumi. Pendapat ini memberikan perspektif baru mengenai klasifikasi objek-objek langit di sekitar bumi. Oke. Saya mungkin poin secara ringkas ya. Jadi kalau bulan yang asli ya kayak satelit bulan atau satelit buatan atau alami bulannya itu kan secara literal memang orbitnya hanya mengelilingi planet bumi. Begitu seterusnya sampai kemungkinan sampai kiamat. Jadi kalau misalkan planet bumi hilang, maka satelit-satelit alam ini akan kehilangan arah gitu. Dia akan mencari orbit baru gitu. Nah, tapi kalau satelit semu atau kuasi satelit itu orbitnya pada dasarnya ya dia itu mengorbit matahari bersamaan dengan bumi. Jadi dia aslinya bukan mengorbit planet bumi, tapi dia mengorbit matahari bersamaan dengan bumi. Tapi memang jaraknya itu berdekatan dengan bumi. Nah, hanya saja orbitnya si Kamolawa ini unik, harus memang ditampilkan animasi orbitnya supaya kelihatan ke bawah untuk saat ini sampai 300 tahun ke depan perilakunya Kamolawa ini akan bertindak seperti satelit asli yang mengelilingi bumi. Tapi aslinya orbitnya Kamolawa ini bisa di depan bumi, bisa di belakang bumi, mengorbit sama-sama matahari bersama bumi di jarak yang hampir sama bumi matahari itu. Tidak seperti bulan, Kamolawa tidak mengitari bumi, melainkan matahari dalam jalur paralel. Jadi jika bumi menghilang, asteroid ini akan terus mengorbit matahari. Bahkan ada hipotesis yang menyatakan bahwa Kamolawa mungkin adalah pecahan dari bulan akibat tubrukan asteroid dengan permukaan bulan. Hipotesis ini menunjukkan kemungkinan adanya hubungan historis antara Kamolawa dan bulan yang menambah kompleksitas studi tentang asal-usulnya. Rahmatia, Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Andrea Ririn Karino mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.